minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Shoot TV. Mohon maaf para penonton sekalian, kami cukup lama tidak buat video ini. Tidak buat konten. Kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Tamu kita ini bukan tamu main-main loh, dari tokoh agama. Beliau ini seorang advokat hukum, Haji Sasriponi Bahrim Ronggolawe SAG MH. Iya. Wah, cukup panjang ini namanya. Siap. Ya, cukup panjang. Beliau ini merupakan suatu tokoh agama dan tokoh hukum ya, sebagai pengacara. Ya. Kali ini video saat ini akan kita bahas tentang zaman es yang pernah kita bahas di video sebelumnya dengan Pak Ketua Umum Sriwijaya Ufuk Timur dengan Bang Nazarman. Oke, perkenalan dulu ini Bang Sasriponi. Saya ini mau sebut apa ini ke Bang Sasriponi ini? Abang kah? Oh, panggil Dang aja. Oh, Dang, iya. Dang aja. Dan Sasriponi, oke. Ya. Memang daerah kita di Bengkulu itu bahasa abangnya itu Dang ya. Tolong diingat bagi penonton yang di luar provinsi Bengkulu, ini apa? Dan itu sama dengan Abang sama Dan itu Ya. sama-sama. Jadi saya panggilnya Dan Sasriponi. Ya. Dan Sasriponi. Di video sebelumnya mungkin Bang sudah nonton. Siap. Kami sudah membahas ada 3 zaman, yaitu zaman bumi es, zaman bumi surga, dan zaman bumi panah. Nah, kebetulan kami sudah bahas tentang zaman bumi es, di mana zaman bumi es ini merupakan zaman sebelum kehidupan, sebelum adanya Nabi Adam alaihi salam. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang sudah saya siapkan untuk Bang Sas ini. Siap. Ya. Siap. Boleh ya dijelaskan? Suatu pertanyaan itu menurut saya ini mungkin sebuah apa ya? Kami merasa penasaran dengan keterangan dari Pak Ketua Umum. Siap. Pak Ketua Umum Lembaga Sriwijaya Ufuk Timur yang pernah menyampaikan tentang zaman bumi es tersebut. Di zaman bumi es tersebut beliau sudah bercerita bahwa ada kehidupan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, kehidupan di zaman itu beliau menyebutkan bahwa ada kehidupan, ada beberapa makhluk ya. Makhluk ini secara gambaran saya berpikir bahwa makhluk ini mungkin makhluk raksasa yang cukup besar, karena kan di awal makhluk sebelum Adam ini makhluknya besar-besar, termasuk juga Nabi kita Nabi Adam alaihissalam juga tubuhnya memiliki tubuh yang tinggi kan. Betul. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyakan itu tentang satu makhluk yang dibahas kemarin, yaitu makhluk yang berwujud manusia atau berupa manusia, tapi Pak Ketua Umum belum menyebutkan itu bukan manusia. Dia tidak menyebutkan manusia, tapi berwujud manusia saat itu. Siap. Jadi kata Ketua Lembaga Sriwijaya Ufuk Timur, kata Bang Nazarman, bahwa makhluk ini sebenarnya sudah punya akal, sudah punya pikiran, sudah punya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi mereka mengingkari, mereka tidak mau, mungkin bisa dibahasakan seperti itu, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dia ingkar dan Allah murka. Menurut ceritanya Bang Nazarman ini, Ya. Allah murka lalu zaman ini dihabuk hanguskan. Siap, siap. Ya, jadi ada semacam apa ya, semacam kiamat saat itu. Nah, menurut Bang Sastri Poni sebagai tokoh agama dan pengacara, ada nggak dalil tentang makhluk ini? Siap, siap, siap. Iya. Dalil apakah itu yang menurut hadis dan Al-Quran? Boleh dong, Oke, Bang oke. Sas, dijelaskan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Terima kasih Adinda telah mengundang kita untuk dapat berhadir dalam acara ini Sama-sama. untuk mendukung proses membedah buku dari Ketua Umum Sriwijaya Timur, ya. Diminta kepada kita untuk menjelaskan apakah ada dalil-dalil naklinya terkait dengan tentang makhluk di zaman Bumi Es. Iya, zaman purba. Zaman purba, ya lah. Jadi Sama, kita ya. kalau bercerita tentang di zaman purba atau zaman sebelum Adam, Iya. maka kita bolak-balik Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Hijr. Oh iya. Al-Hijr, ya. Itu Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Lalu kemudian apa? Dan kami telah menciptakan jin, jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya. Lalu kemudian Allah jelaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi Dinda, berdasarkan dua ayat ini, artinya bahwa kalau ditanya dalil naklinya, ada ini ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk sebelum manusia. Iya, iya. Nah, saya tidak tahu apakah makhluk yang tinggi besar itu apa namanya, tapi kalau menurut keyakinan saya itu adalah jin. Iya, iya. Karena berdasarkan beberapa ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin sebelum Adam. Betul. Dari mana? Diciptakan dari api yang sangat panas. Oke. Jadi begitu Adinda. Iya. Ya. Jadi memang benar ada hadis yang mengatakan seperti Ayat bukan hadis. Oh Ini iya, Al-Quran. ayat Al-Quran. Ya? Al-Quran ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan ayat lain. Oh iya, iya. Jadi memang ada, untuk para penonton jangan penasaran lagi. Ini sudah ini dibahas di dalam Al-Quran, ternyata sudah ada. Tapi masih membuat apa ya, penasaran itu. Di sini Bang Sastri Poni sebutkan bahwa kehidupan ini merupakan jin. Ya. Iya, makhluk ini merupakan jin ya. Tapi kami tidak punya gambaran seperti itu. Tadinya saya berpikir bahwa ini sebuah makhluk yang mungkin bentuknya seperti manusia dan mereka mempunyai perilaku bukan seperti manusia. Saya tidak bicarakan yang lain kan.
menurut Bang Sasrifoni ada nggak tafsiran atau gambaran yang bisa kami cerna tentang makhluk ini? Sedangkan kebanyakan orang-orang yang awam menurut kami, termasuk saya nih, saya awam loh. Kami berpikir bahwa jin itu sebuah makhluk yang tidak kasat mata loh Bang Sasrifoni. Sedangkan ini kasat mata. Ya. Dan dia pun hidup di zaman purba. Jadi di zaman purba tersebut bukan hanya makhluk yang disebutkan sama Ketua Lembaga Sriwijaya Upo Timur, Bang Nazarman, tapi ada juga makhluk-makhluk lain. Seperti yang pernah kita tonton di televisi kan, ada makhluk-makhluk lain di zaman tersebut kan, di zaman es itu. Nah, gambaran dan tafsiran seperti apa yang bisa dijelaskan oleh Bang Sasrifoni? Jadi begini Dinda, kalau persoalan bentuk, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, menurut keyakinan saya, dia tetap itu adalah makhluk jin. Oh iya. Makhluk jin karena di Makkah Al-Mukarramah itu ada namanya Masjid Jin. Di Mekah. Oh ada? Ada Masjid Jin. Baru tahu. Masjid Jin ini nggak begitu jauh, dia dari Masjidil Haram. Oh, Masya Allah. Nah, kenapa dikatakan Masjid Jin? Karena Rasulullah SAW pernah mensyahadatkan ribuan jin-jin itu. Oh begitu. Iya. Nah, artinya pada zaman Rasulullah pada waktu itu, wallahu alam, apakah Rasulullah melihatnya dengan mata zohirnya atau dengan mata batinnya? Wallahu alam bisa. Atau memang bisa saja Rasulullah diperlihatkan zohirnya berbentuk apa, tinggi-tinggi atau hitam-hitam. Iya. Tapi yang jelas dalam peristiwa Rasulullah SAW mensyahadatkan para jin itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maka kalau kita umat muslim melaksanakan umroh dan haji, ada namanya Masjid Jin. Iya. Dan saya sudah ke sana. Oh sudah. Saya sudah ke sana tahun 2016, Adinda, dan sudah ke sana. Oh iya. Melaksanakan sholat di Masjid Jin. Bahkan pada waktu itu saya berdoa agar jin-jin yang sudah disyaratkan Rasulullah ikut ke Bengkulu. Ayah. Buat apa ini Bang? Karena jin-jin itu zaman Nabi Sulaiman dapat diperintah oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Banyak kisah sejarah bagaimana jin dapat diperintah oleh Nabi Allah alaihissalam. Artinya bahwa memang wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku. Iya betul. Oke, jadi kalau begitu memang benar adanya ini bahwa makhluk tersebut kemungkinan bangsa jin. Bangsa jin. Karena tidak bisa dibantah Dinda bahwa makhluk pertama yang namanya manusia itu ada Adam. Iya betul. Nggak bisa. Kalau ada teori yang mengatakan ada manusia sebelum Adam, maka itu nggak benar. Oh iya. Tidak benar. Jadi artinya bahwa perspektif keyakinan menurut ajaran agama Islam bahwa apapun bentuk makhluknya, apakah dia memang berbulu-bulu atau tinggi atau mungkin dia bisa berkata-kata seperti manusia, tapi dia bukan manusia. Oh, dia bukan manusia. Iya. Dia tetap makhluk lain selain manusia. Begitu. Jadi makhluk yang sesungguhnya itu ya kita yang keturunan dari Adam. Alaihissalam. Jadi memang sebelum di zaman Adam itu belum bisa disebutkan manusia, dan betul kata Pak Ketua Umum Pak Nazarman selaku Ketua Umum Lembaga Sriwijaya Upo Timur, beliau tidak sebutkan bahwa itu manusia. Bahkan beliau tegaskan bahwa itu bukan manusia, tapi hanya berbentuk seperti manusia. Saat itu beliau sudah ceritakan bahwa makhluk ini sebenarnya sudah berbentuk seperti tubuh kita manusia, tapi beliau mereka tidak menggunakan makhluk ini tidak menggunakan pakaian seperti kita. Dia menggunakan kemungkinan boleh yang disebutkan sama Pak Ketua Umum waktu itu Bang Nazarman sebutkan bahwa dia menggunakan bulu-bulu yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari cuaca yang sangat dingin waktu itu kan. Tapi ada sih, memang mungkin bisa dibahas di video selanjutnya ini. Ada sih yang kita masih penasaran itu tentang kehidupan itu kan. Bang Nazarman waktu itu sebutkan bahwa bukan hanya makhluk itu, ada makhluk lain. Makhluk lainnya yang belum kita bahas.
masih banyak yang harus kita bahas, masih banyak yang harus kita bedah di buku sejarah tentang peradaban kehidupan Sriwijaya Upo Timur, atau yang saat ini kita bahas di awal ini, yaitu zaman es ya, zaman bumi es. Ada 3 zaman yang bakal kita bahas ini Bang Sasriponi. Ada 3 zaman. Yang pertama ini sudah kita bahas, walaupun belum selesai, saya masih harus mengumpulkan narasumber lain ini yang berkompeten tentang hal ini kan, yang memang tahu tentang sejarah ini. Ya nanti setelah selesai kita akan lanjut ke zaman bumi surga. Ini sudah disebutkan sama Bang Nazar Rahmat, tapi memang belum kita bahas. Di lain kesempatan kita akan bahas. Setelah zaman bumi surga kita akan bahas zaman bumi panah. Setelah zaman bumi panah baru kita masuk ke zaman kejayaan Sriwijaya. Masih panjang ini. Ya. Panjang ini, panjang sekali. Apalagi nanti kita akan bahas tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi Allah ciptakan jin itu apa, dan fungsi kenapa Allah ciptakan manusia. Oh, ini menarik ini. Jadi kalau kita ingin diskusi tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 abad. Betul. Kalau kita ingin bahas, apalagi kita langsung pada hakikat penciptaan manusia di muka bumi. Iya, tapi jangan sampai 1 abad lah Bang. Iya. Kita rangkum aja yang penting-penting. Secara global aja, secara global. Ya. Kita potong-potong aja yang penting tersampaikan dengan baik, dengan jelas. Jadi para penonton tidak begitu penasaran dengan awal mula kisah kehidupan sebelum Nabi Adam ini. Mungkin jangan sampai mereka punya persepsi yang lain kan. Jangan sampai mereka berpikiran menyimpang, jangan ada asumsi-asumsi yang memang bukan termasuk dari cerita tersebut atau riwayat sejarah tersebut. Kita tidak boleh melenceng dari riwayat sejarah ini. Kita harus sampaikan dengan baik, dengan jelas, tepat kepada masyarakat umum. Yang nonton saya harap bukan hanya Indonesia loh, bukan hanya dunia Nusantara ini, di seluruh dunia. Jadi mereka bisa memahami, harus tahu bahwa kejayaan Sriwijaya itu sebelum kita buka buku tersebut ada kehidupan yang memang sudah terstruktur sebelumnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Masih ada ini, Mas Sasriponi, apa yang harus kita sebutkan ini? Adinda, dan ingin kata kunci bahwa makhluk ciptaan Allah sebelum Adam hanya Adam sebagai manusia. Iya betul. Tidak ada yang namanya manusia sebelum Adam. Tapi yang namanya Adam, penciptaan Allah ciptakan manusia adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi hanya itu. Itu yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai kita salah penafsiran. Siap. Jangan sampai kita salah penafsiran. Siap. Lalu kemudian insya Allah nanti akan kita jelaskan tentang kenapa Allah ciptakan jin, kenapa Allah ciptakan Adam. Iya betul. Kenapa Allah ciptakan manusia ini. Jadi memang seharusnya tidak disebutkan manusia sebelum Adam, tapi kehidupan sebelum Adam. Maaf jika ada salah kata, salah ucap. Mungkin video ini sampai di sini. Kepada para penonton, kami mohon bantuan dukungannya lewat video ini agar sejarah-sejarah yang bisa kami bahas bisa tersampaikan dengan baik, bisa kami jelaskan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Mohon untuk di-like video ini, di-share ke teman-teman yang bisa satu frekuensi dengan kita. Ya, mohon untuk di-subscribe biar channel ini bisa berkembang dengan baik. Insya Allah di kehidupan di video selanjutnya, mohon maaf nih, di video selanjutnya kita akan terus bahas tentang kehidupan di zaman-zaman, di 3 zaman tersebut, yaitu zaman es, zaman bumi surga, dan zaman bumi panah. Oke, ya, Bang Sasriponi, siap. Terima kasih sudah datang di podcast kami yang sederhana ini. Iya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Amin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Sama.